Hai semua. Di dalam video ini kita akan mempelajari tentang pemeriksaan fisik toraks. Video ini dipersembahkan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Pertama, dokter memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dari pemeriksaan. Selamat siang Pak, saya Dr. Eli yang bertugas di klinik siang ini. Saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Persilakan. Ya, baik, karena bersedia, saya mohon izin untuk Bapak melepaskan pakaiannya agar saya bisa memeriksa bagian dada Bapak. Mohon dibuka kancingnya ya Pak ya. Yang kedua, pemeriksaan fisik toraks bagian anterior. Terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk pemeriksaan fisik anterior, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk inspeksi, kita perhatikan bentuk dada dari pasien, di mana diameter anteroposterior lebih banyak dibandingkan diameter lateral. Kemudian kita perhatikan pergerakan dada pasien saat bernafas, apakah simetris atau tidak. Pada pemeriksaan ini, pergerakan dada pasien simetris antara kanan dengan kiri. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan palpasi untuk menilai kesimetrisan gerakan dada. Permisi ya Pak. Kita letakkan sedikit cek kita. Nafas Pak. Nafas lagi. Nafas. Nafas. Lepaskan. Baik. Pada hasil pemeriksaannya ditemukan pergerakan dada simetris kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan frenitus raba. Kamu nanti kalau mengatakan 77. Silakan. 77. Lanjut. 77. Lanjut. 77. Pada pemeriksaan ditemukan frenitus raba normal, simetris kanan dan kiri. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan perkusi. Kita mulai dari lobus superior paru dan dilakukan pada seluruh lapangan paru kanan dan kiri. Pada hasil pemeriksaan ditemukan perkusi paru sonor atau normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi pada seluruh lubang nafas Pak. Nafas. Nafas. Pada hasil pemeriksaannya, auskultasi bukan mobilitas termal, yaitu suaranya vesikuler. Yang ketiga, pemeriksaan fisik toraks bagian posterior. Terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Oke. Itu adalah pemeriksaan fisik paru anterior dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik untuk paru posterior. Pada pemeriksaan fisik posterior, posisi pasien sebaiknya tangan mengilang di atas dada. Ya.
Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan inspeksi. Pada inspeksi kita perhatikan bagaimanakah bentuk dada. Yang normal, diameter anteroposterior lebih kecil dibandingkan diameter lateral. Selanjutnya kita melihat pergerakan dada pasien saat bernafas. Kita perhatikan simetris tidaknya pergerakan dada dan kanan dan kiri. Pada pasien ini pergerakan dada saat bernafas simetris. Selanjutnya palpasi. Palpasi kita melakukan pemeriksaan pergerakan dada simetris tidak dengan meletakkan jari kita di kulit pasien. Permisi Pak, tarik nafas, lepaskan. Kita perhatikan pergerakan kulit pasien. Nafas Pak, lepaskan. Nafas lagi, lepaskan. Baik. Hasil pemeriksaannya pergerakan dada simetris kanan dan kiri. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fremitus raba. Misi Pak, nanti mohon mengatakan 77. Silahkan. 77. Baik. 77. Baik. 77. Baik. 77. Pada pemeriksaan ini dihasilkan fremitus raba normal, simetris kanan dan kiri. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan perkusi paru. Baik. Pada pemeriksaan ini didapatkan perkusi paru sonor. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi pada seluruh lobus paru secara simultan kanan dan kiri. Misi Pak, tarik nafas, lepaskan. Nafas, lepaskan. Nafas, lepaskan. Nafas, lepaskan. Nafas, lepaskan. Hasil pemeriksaannya adalah ditemukan suara vesikuler pada setiap lapang paru. Yang keempat, mencari tahu batas posisi jantung dan paru-paru. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik jantung. Permisi Pak, Bapak bisa berbaring untuk saya periksa jantungnya. Untuk pemeriksaan fisik jantung, yang pertama adalah inspeksi. Untuk inspeksi, kita melakukan inspeksi pada ictus cordis dari pasien. Biasanya ictus cordis akan terlihat pada ICS 45 mid clavicular line sinistra. Pada pasien ini terlihat ictus cordis di ICS 45 mid clavicular line sinistra. Selanjutnya palpasi. Palpasi kita meletakkan tangan kita untuk mencari di manakah letak ictus cordis. Pertama menggunakan telapak tangan, letakkan di ICS 5 mid clavicular line sinistra. Kita akan merasakan, kemudian kita fokuskan pada satu atau dua jari.
ictus cordis dari pasien. Tadi ada di ICS 5 mid clavicular line sinistra. Selanjutnya perkusi. Perkusi pada jantung ditujukan untuk melihat batas-batas jantung. Yang pertama, kita mencari batas kanan jantung. Lakukan dengan cara mencari batas sonor dari mencari batas suara di sonor ke peka. Kemudian kita letakkan satu jari di ICS di atasnya, kita gerakkan ke medial. Ini adalah batas kanan dari jantung pasien di parasternal line sinistra ICS 4. Untuk batas sebelah kiri, kita perkusi dari ICS 5 axilla anterior line. Ini adalah batas suara dari sonor ke peka sebagai batas kiri dari jantung, yaitu di ICS 5 mid clavicular line sinistra. Selanjutnya kita memeriksa batas atas dari jantung, dari parasternal line dextra. Kita arahkan ke bawah. Ini adalah batas jantung yang atas, yaitu parasternal line sinistra ICS 4. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan auskultasi yang pertama, kita mendengarkan katup aorta. Katup aorta terletak pada ICS 2 parasternal line dextra. Kemudian kita memeriksa katup pulmonal pada ICS 2 parasternal line sinistra. Kemudian kita memeriksa katup tricuspid pada parasternal line dextra ICS 4. Kemudian katup mitral pada ICS 5 mid clavicular line sinistra. Yang kelima, menjelaskan hasil pemeriksaan. Baik. Pada hasil pemeriksaan ini, suara jantung dari pasien S1, S2 tunggal, tidak ada bunyi tambahan. Baik. Terima kasih Bapak. Kondisi jantung dan paru Bapak saat ini dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada pemeriksaan berikutnya. Selamat siang.